Saudara-saudaraku, terimalah salam dan sambutan hangat dari kami. Horas dan salam sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, hadirlah di tengah-tengah persekutuan keluarga bersama Tuhan untuk senantiasa mensyukuri keajaiban dan kebenaran kasih-Nya. Karena itu, mari kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur dan bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Merhite-hite goarni Debata Ama, dohok goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni ton di perbadia, na tumapalangit dohok tanoon. Amen. Dihorhon haporsuhon nami nasatokin, jalan na naingido, kasangapon na sumurong, na lumobi hamuliaw na saleleng na tuhami, hami akka na so tumailihon akka na tarida, akka na tumailihon akka na so tarida, ay namartikido anggo na tarida, alay na saleleng-leleng na do akka na so tarida. Haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan Debata, bargogo na so hatudosan, amanami na di banwa gijang, mauleate marohanami tuho, ala di lehon ho, anak mo na sasaday tuhami, jala di banwa ho, hami siyan gonggoman ni Sibolis. Upagido hami tuho, say ramoti hami di magasan hatam, asa margogo hami, jumpa masa hasusaan dohot hagogoton. Say sesa padosa nami dohot pangalasan nami di hatam na badiyay. Say parbadiyay maruhan nami marhita-hita todim. Jala pamasok hami tuhangod wasogot. Asa pujion nami ho rodi saleleng nileleng na marhita-hita Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Epistel kita malam ini dari Ibrani pasal 2 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Mari kita baca dengan responsoria. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya,
kepada kita dengan cara yang dapat dipercayanya, sedangkan Allah menunjukkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Mari kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom bagi kita jemaat yang dikasihi firman Tuhan. Dalam pertanyaan kita malam ini diambil dari Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya akan bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu, atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa dalam kehidupan ini begitu lebar jurang perbedaan antara apa yang kita harapkan seringkali bertentangan justru dengan apa yang terjadi. Malah umumnya yang kita inginkan justru bertolak belakang dengan apa yang menjadi realita, sehingga bisa saja membuat orang
pada akhirnya menjadi pesimis. Pada akhirnya timbul rasa untuk menyerah dan berputus asa. Bahkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Contohnya, kalau Allah itu maha baik, kenapa yang terjadi seringkali adalah ketidakbaikan? Kalau Allah itu memang maha kasih, maha adil, tapi yang kita alami justru seringkali adalah ketidakadilan. Tidak usah jauh, bagaimana seorang keluarga yang merindukan seorang keturunan, Tuhan memberikan keturunan, tetapi anak itu langsung dipanggil oleh Tuhan, atau anak itu cacat. Bisa saja pertanyaan itu terbesit, kenapa Allah membiarkan hal-hal seperti itu terjadi? Dan firman Tuhan justru menunjukkan banyak hal memang, atau seringkali apa yang Allah rencanakan, apa yang Allah kehendaki itu berbeda dengan apa yang menjadi keinginan kita. Atau bukan hanya berbeda, apa yang Allah rancangkan malah bertentangan dengan apa yang menjadi keinginan dan kemauan kita. Firman Tuhan menunjukkan Simson yang adalah hakim-hakim yang dipilih oleh Tuhan menjadi seorang hakim. Justru kalau kita baca di pasal 14 ini, banyak perbuatan Simson yang justru bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Bukan hanya soal akan menjadi hakim, disebut sebagai nazir, orang yang dipilih Tuhan, tetapi justru sepertinya kehidupannya sembrono, kehidupannya sepertinya tidak sesuai dengan apa yang menjadi perintah atau dari hukum Tuhan. Kalau kita baca saja Amang Pinang, ketika Simson membunuh singa di ayat 5, lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Ayat 6, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Mengapa tidak diceritakan? Karena Simson tahu bahwa ketika bersentuhan dengan bangkai itu dilarang dalam hukum Tuhan, sehingga dia tidak memberitahu kepada ayah dan ibu. Begitu juga banyak perbuatan-perbuatan yang dia lakukan itu justru melawan hukum yang ada pada saat itu. Kalau kita baca lagi di ayat 9, yang dilakukan Simson adalah dikeruknya madu itu ke dalam tangannya, dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya, dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya, tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Bukan hanya tidak boleh pada saat itu bersentuhan dengan bangkai, tetapi yang dilakukan oleh Simson juga adalah mengeruk madu dari kerangka singa. Jadi timbul kesan, bagaimana mungkin Allah memilih seorang hakim, tetapi justru apa yang dia perbuat dari hal kecil saja malah bertentangan dengan hukum. Dan seperti teks yang kita baca,
untuk mencari pendamping hidup, Tuhan sudah mengingatkan sehingga orang tuanya masih tahu, masih ingat betul apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu tidak boleh menikah, tidak boleh berhubungan, apalagi membangun rumah tangga dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dengan bangsa-bangsa yang tidak mengakui kemahakuasaan dan kedaulatan Allah. Tapi kembali lagi, dengan kerasnya, sehingga Simpson mengatakan, ambillah dia. Hanya satu alasannya, karena aku menyukainya, karena aku memilihnya. Jemaat yang terkasih, secara akal sehat, ketika segala sesuatu itu bertentangan dengan hukum Tuhan, maka umumnya hal itulah yang akan mendatangkan malapetaka dalam diri kita. Apa artinya? Ketika kita melakukan segala sesuatu, kita tahu bahwa itu justru salah, maka sebenarnya hal itulah yang akan mendatangkan penderitaan. Hal itulah yang akan mendatangkan kesulitan dalam kehidupan kita. Sehingga banyak orang sebenarnya persoalan yang dialaminya adalah karena apa yang dia pilih itu bertentangan dengan kebenaran. Jadi kalau ada persoalan, maka sebenarnya jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah mengingatkan, sama seperti Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel untuk jangan coba-coba membangun rumah tangga kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. Dalam tanda kutip, pada waktu itu kafir. Dan itu juga menjadi peringatan dari orang tuanya. Sehingga orang tuanya berkata, apakah tidak ada yang lain? Kenapa harus mereka? Bahkan ditekankan kepada golongan-golongan yang tidak bersunat. Karena kita paham konteks perjanjian lama, bahwa sunat adalah sebagai simbol hubungan antara Tuhan dengan umat. Sehingga orang tuanya menekankan itu. Apalagi Simpson adalah sebagai seorang hakim yang akan menjadi pemimpin teladan bagi bangsa Israel. Namun dalam firman Tuhan sangat jelas dikatakan bahwa memang itu adalah kehendak Allah. Sulit untuk kita pikirkan secara logika kita. Sulit untuk kita telaah sesuai dengan akal sehat kita. Karena bagaimanapun juga persoalan atau kesulitan, bahkan jalan yang dipilih oleh Simpson itu sendiri, ternyata Allah mampu menggunakan jalan itu untuk menjadikan kebaikan. Mengapa? Karena justru dalam skop yang lebih besar, prioritasnya adalah bagaimana melalui Simpson bangsa Israel itu bisa melepaskan diri dari penguasaan Filistin. Artinya perkawinan Simpson dengan orang Filistin, perempuan Filistin, itu menjadi gambaran akan ketidaksetiaan bangsa itu. Karena bangsa itu pada akhirnya hancur, menjadi budak, dikuasai oleh Filistin. Secara prinsip menggambarkan itulah kesalahan bangsa itu yang sudah menyimpang dari Allah, yang sudah beralih kepada Allah. Sehingga Allah menggambarkan bagaimana kehidupan bangsa Israel melalui pernikahan Simpson dengan perempuan Filistin sebagai simbol dan bahkan untuk mengingatkan bangsa Israel itu sendiri sebagai gambaran bahwa bangsa itu tidak lagi setia, tidak lagi tunduk dan mengikuti
yang menjadi kehendak Tuhan. Namun justru dalam gambaran itu, apapun yang telah dilakukan oleh bangsa Israel, walaupun bangsa itu sudah menyimpang dari Allah, tetapi melalui Simson juga Allah ingin menyatakan kasih. Melalui Simson Allah juga ingin menunjukkan kesetiaan. Walaupun dia harus menikah dengan perempuan yang bukan dari bangsa Israel, tetapi itu menjadi cara Allah menyelamatkan bangsa Israel. Oleh sebab itu kalau kita baca ayat 4, saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Jemaat yang dikasih, apapun yang menjadi perjalanan kehidupan umat Allah, ternyata Allah mampu memakai itu, walaupun sebenarnya yang kita lihat itu adalah persoalan ataupun kesulitan. Walaupun malah bisa jadi itu adalah penderitaan. Tetapi justru Allah mampu menggunakan persoalan dan penderitaan itu membawa atau memberikan kebaikan kepada umat. Yang kita tahu pada akhirnya bagaimana melalui satu orang Simson dia mampu menghancurkan beribu-ribu orang Filistin. Artinya entah dalam hidup ini banyak hal yang memang karena perbuatan kita sendiri, karena sikap kita sendiri, begitu banyak persoalan yang terjadi. Tetapi ternyata bagi orang percaya, Tuhan mampu menggunakan itu untuk membawa kebaikan bagi kita. Dengan kata lain, pertama kali kita diajak ketika ada sesuatu yang tidak beres, minimal kita diajak introspeksi, jangan-jangan memang ada yang salah dalam tindakan saya. Jangan-jangan memang ada yang tidak benar dalam kehidupan saya. Tetapi walaupun itu memang karena kehidupan, sikap kita, perilaku kita yang tidak benar, namun melalui firman Tuhan dengan keyakinan kita, Tuhan mampu memakai itu justru menjadikan kebaikan. Artinya kita setelah sadar, setelah memahami bahwa memang ada yang tidak beres dalam hidup ini, atau malah karena sikap dan perbuatan saya yang menghancurkan diri kita atau kehidupan kita, tetapi karena kasih Tuhan kita meyakini bahwa hal itu pun Allah akan pakai untuk merancangkan, untuk membuat sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita. Dan pada puncaknya kita tahu bagaimana Yesus yang mati, terbunuh, tapi Tuhan bisa pakai itu menjadi kebaikan bagi seluruh umat manusia. Tuhan justru mengubahkan itu menjadi dasar dan bahkan prinsip bahwa Allah telah menyelamatkan manusia. Yang sebenarnya bagi orang itu adalah kekalahan, itu adalah kehancuran. Yesus mati, lalu apa lagi? Tamat. Tapi ternyata itu menjadi langkah awal bagaimana Allah memakai itu menjadi jalan keselamatan bagi umat manusia. Dan itulah yang menjadi kekuatan terlebih bagi bangsa Israel untuk kembali lagi kepada Allah, untuk mengevaluasi kehidupan mereka setelah mereka menyadari ada yang tidak benar melalui kehidupan Simson dan perempuan Filistin.
gambaran akan ketidaksetiaan bangsa Israel, tapi justru Allah tetap membawa sukacita keselamatan kepada bangsa Israel. Dan begitu juga dalam hidup ini Amang Ina, seperti tadi, banyak hal memang yang bisa saja membuat kita pesimis. Bukan hanya pesimis, tetapi kita bisa saja bersungut-sungut dengan akan fenomena kenyataan yang kita alami. Tetapi jadikanlah satu-satunya alasan bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya bukan malah diombang-ambingkan, tetapi kehidupan kita berada di dalam tangan kasih Allah, tangan cinta Allah. Karena ada yang punya pemahaman kita ini seperti sabuk kelapa di gelombang air laut, yaitu kadang kita dihempaskan ke kiri, kadang kita dihempaskan ke kanan, hidup seolah tidak jelas, tidak menentu. Tetapi bagi orang beriman, bahwa kehidupan kita berada di tangan Allah yang penuh kasih. Kelihatannya saja seperti tadi kita tidak paham, karena ibarat anak TK tidak mungkin bisa memahami pelajaran anak kuliah. Kira-kira seperti itulah kita tidak bisa memahami apa yang Allah rancangkan dalam kehidupan kita. Karena soal jadwal Tuhan sendiri yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Dan persoalan manusia adalah manusia tidak sabar di dalam menantikan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Persoalan utama manusia adalah manusia selalu menuntut Allah untuk memberikan sesuai dengan jadwalnya. Padahal yang menentukan itu sendiri adalah Allah. Dan kita yakin kalau memang hari ini tidak terjadi, minggu depan tidak terjadi, atau tahun ini tidak terjadi, tapi kita meyakini bahwa bisa saja tahun depan tidak terjadi, tahun depannya lagi. Tetapi prinsipnya bahwa Tuhan selalu menepati apa yang menjadi janjinya. Namun kembali, Tuhan memberikan kesetiaan, memberikan cinta kasih-Nya, maka sportif kalau kita juga menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah. Apapun situasinya, apapun kondisinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk selalu mengikuti, menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami percaya Bapa, Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin segala kesulitan, penderitaan, bahkan duka cita itu sementara, dan semuanya Tuhan bisa ubahkan menjadi sukacita, menjadi kebahagiaan. Kami percaya dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap pergumulan kami. Biarlah Tuhan yang menyempurnakannya, terlebih memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan. Terlebih Tuhan, Roh Kudus-Mu yang membarui kami untuk semakin hidup dalam cinta kasih Tuhan. Berkati pertanggihan ini Bapa, biarlah boleh semakin menguatkan iman kami, mempercayakan diri kami, apapun yang kami hadapi. Bersama Tuhan kami dimenangkan. Rendahkan hati kami di hadapan-Mu, ampunilah segala dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 265.
Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami agungkan Engkau Tuhan di dalam anak Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Engkau masih memberikan kami waktu untuk boleh Tuhan bersekutu melalui pertanyaan kami yang kami lakukan di setiap hari Rabu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberikan kami waktu yang tepat Tuhan bagi kami yang hadir saat ini untuk memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Sungguh kami bersyukur untuk kesehatan dan juga Tuhan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami bersyukur Tuhan kami sudah boleh memuji Engkau melalui ibadah kami, melalui pujian kami Tuhan dari awal. Hingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang sudah kami sampaikan melalui khotbah. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan amang kami. Biarlah Tuhan setiap apa yang disampaikannya melalui firman-Mu, Engkau berkati sehingga kami Tuhan jemaat boleh kami Tuhan menaati dan bahkan boleh hidup di dalam kasih firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga amang ini Tuhan. Berkati Tuhan perhadomu Tuhan, supaya setiap Tuhan jemaat-Mu boleh dibawa untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Karena melalui pengkhotbah, melalui penatua, melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat-Mu melalui ibadah di setiap hari Rabu, Tuhan sungguh kami bersyukur. Berkatilah keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan Yesus. Biarlah amang ini Tuhan menjadi pembawa berita yang sungguh-sungguh Tuhan kami boleh terima, dan melalui setiap firman yang kami dengarkan, kami setiap jemaat-Mu, kami setiap pribadi boleh Tuhan melakukan firman-Mu di setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk firman ini ya Bapa. Biarlah kami yang hadir saat ini Kau berkati. Biarlah kami mau sungguh-sungguh Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah kami Tuhan senantiasa menaati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami mau menyampaikan doa syafaat kami Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami menyadari betul kami ini adalah orang yang berdosa Tuhan. Di setiap saat kami boleh melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan-Mu. Engkau Maha melihat Tuhan. Oleh karena ini Tuhan saat ini kami tersungkur di hadapan-Mu Bapa. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Ampuni dan ampuni kami Tuhan. Engkau maafkan kami Tuhan dari setiap kelakuan kami. Hanya Engkau boleh melihat hati kami Tuhan. Kami yakin dan percaya karena kasih Tuhan kepada kami mampu disucikan dan dikuduskan oleh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami memohon dan berdoa ya Bapa, menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap keluarga Engkau yang memberkati kami masing-masing Tuhan Yesus. Antara orang tua, anak, istri, dan semuanya Tuhan. Curahkan cinta kasih-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga keluarga per keluarga boleh semakin bijaksana untuk menjalani kehidupan di masa sekarang ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami juga memohon kepada-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat bijaksana kepada kami masing-masing. Terlebih Tuhan untuk jemaat-Mu HKBP Perumnas Tangerang. Keluarga per keluarga, pribadi per pribadi Tuhan. Kami mohon ya Tuhan. Engkaulah yang mengasihi kami ya Tuhan. Engkaulah memberikan kekuatan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Dengan situasi saat ini Bapa, Engkau masih berikan kami kekuatan dan kesempatan untuk memuji-muji-Mu. Biarlah kami setiap keluarga di rumah boleh kami datang Tuhan kepada-Mu melalui pertanyaan. Kami mau taat Tuhan, tapi sering sekali Tuhan kami mengalami Tuhan mungkin dalam keluarga tidak bersama ibadah Tuhan di rumah. Tetapi biarpun lepas pribadi Tuhan yang boleh melakukan ibadah ini Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Kami mohon ya Bapa dalam surga. Biarlah kami mau taat Tuhan Yesus walaupun melalui online, tapi kami mau taat
untuk senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Biarlah juga Tuhan kekuatan daripadamu Tuhan, Engkau curahkan kepada para orang tua, kepada anak-anak, kepada semuanya Tuhan, sehingga boleh menjalani kehidupan ini dengan baik. Oh Tuhan yang Maha Kasih, betapa banyak tantangan dan juga Tuhan kesusahan, kesulitan yang kami hadapi Bapa. Di setiap keluarga per keluarga, suka dan duka oleh kami alami Tuhan Yesus. Tapi kami memohon kepadamu ya Tuhan, hadirlah Engkau senantiasa Tuhan melalui kuasa Roh-Mu, sehingga hati kami dipulihkan, sehingga hati kami boleh Tuhan senantiasa taat, dan kami hanya berharap kepadamu saja Tuhan, karena Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami. Kami mau mohon apapun di dunia ini dari setiap manusia, kami tidak akan mendapatkannya, tetapi biarlah Tuhan kuasa-Mu yang hadir di hati kami masing-masing, keluarga per keluarga, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui Tuhan kesulitan yang kami hadapi saat ini ya Tuhan. Kami menyadari betul dengan situasi ini banyak sekali keluarga ya Tuhan mengalami kesulitan akibat pandemi 19 ya Tuhan. Baik Tuhan kehilangan pekerjaan, baik Tuhan kesulitan ekonomi, masing-masing boleh kami alami ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkaulah penolong bagi kami Tuhan. Engkaulah yang memberikan kami pengharapan yang sungguh, karena semuanya ini akan boleh kami lalui kalau kami boleh berharap kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap jemaat Tuhan hanya memandang Engkau di setiap kesulitan apapun yang kami alami di situasi ini Tuhan. Berkatilah masing-masing Tuhan setiap doa-doa kami. Berkatilah Tuhan setiap keluarga untuk menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Kalau kami masih boleh Tuhan bernapas sampai saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Oleh karena itu kami mau taat di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan setiap jemaat-Mu, setiap masyarakat yang saat ini Tuhan menghadapi situasi kesulitan yang sungguh luar biasa Tuhan, hampir 1,5 tahun ini Tuhan. Kadang kami Tuhan Yesus, kami berpikir oh Tuhan, apa ini maksud dan tujuan Tuhan, kami boleh mengalami ini semua. Tetapi kami yakin dan percaya, sebagaimana tadi firman mengatakan bahwa kami, setiap yang kami alami Tuhan punya kehendak. Oleh karena itu ketaatan yang Tuhan minta dari kami Tuhan, berikanlah itu kepada kami ya Tuhan Yesus. Kami boleh hidup di dalam firman Tuhan, karena itu akan memberikan kekuatan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhanku, untuk saudara-saudara kami Tuhan yang sungguh hampir setahun lebih ini banyak yang mengalami Tuhan sakit penyakit, terlebih COVID-19 Tuhan. Ada yang berduka, ada yang hanya sakit tapi Kau sembuhkan Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bila kami mau koreksi hidup kami Tuhan, apakah ketaatan sudah ada dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mohon dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami datang tersungkur di hadapan-Mu. Pulihkanlah mereka juga Tuhan yang berduka, pulihkan Tuhan yang mereka dalam kesulitan. Angkat dan bangkitkan semangat masing-masing keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga saling peduli Tuhan Yesus. Melalui sikap kami, melalui pertolongan yang ada bagi kami, mungkin kami tidak boleh memberikan Tuhan dengan materi, tetapi biarlah Tuhan dengan saling menopang, dengan saling memberikan semangat, kami boleh diubahkan dan kami boleh tambah semangat menjalani kehidupan ini ya Bapa dalam surga. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa Bapa yang masih saat ini Tuhan, mungkin jemaat-Mu atau masyarakat kami yang masih mengalami Tuhan sakit penyakit COVID-19 di rumah ataupun di rumah sakit Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah Maha Pemulih, Engkaulah yang Maha Pengasih, Engkaulah Maha Penyembuh. Biarlah bilur-bilur-Mu ya Tuhan yang akan menyembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Asal kami mau taat dan benar-benar kami beriman bahwa segala sesuatu yang kami alami ini Tuhan, dan mereka alami Tuhan, ini
sepengetahuan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya kami mau boleh saling berdoa dalam jemaat, dalam masyarakat bertetangga Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kami mau taat Tuhan. Memang kami tahu saat ini Bapak, dengan keadaan situasi di negara kami sudah menurun ya Bapak COVID-19. Tetapi biarlah kami tetap ya Tuhan mau taat dengan prokes kesehatan. Biarlah kami Tuhan jangan boleh lengah, jangan pandang enteng kami Tuhan dengan situasi ini. Karena Tuhan Maha melihat dengan situasi ini, boleh kami Tuhan taatkah kami Tuhan? Oleh karena itu Bapa, berikanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami. Biarlah kami tetap Tuhan walaupun sudah menurun situasi dan keadaan pandemi ini, tapi kita tetap kami mau taat dengan prokes kesehatan ya Tuhan. Itu juga para jemaat, biarlah Tuhan kami semua mau boleh bersama-sama Tuhan saling menopang dengan situasi ini. Karena kami tahu Bapa, sungguh kami tahu dengan iman kami ini sesuai dengan sepengetahuan-Mu dan kehendak-Mu semua ini boleh terjadi. Kami tidak pernah pikirkan itu Tuhan, tetapi Maha dahsyat Engkau ya Allah untuk memberikan kami kekuatan melewati situasi yang sungguh-sungguh luar biasa, tak pernah kami pikirkan dan belum pernah kami lihat. Tapi Kau kuatkan kami, Kau selamatkan kami saat ini. Dan kalaupun ada saudara kami Tuhan yang mungkin kami tidak pernah tahu, jemaat-Mu, tetangga kami, masyarakat sekeliling kami banyak sekali yang mengalami kedukaan. Biarlah Engkau Maha Penghibur ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan mereka penghiburan yang sejati. Dan kuatkan iman percaya mereka Tuhan, bahwa di balik semuanya kedukaan ataupun kesulitan yang mereka alami saat ini, Tuhan akan berikan penghiburan dan bahkan terbaik bagi mereka di masa depan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Bapa, kami berdoa untuk para majelis gereja-Mu, para penatua, pendeta kami semuanya, amang inang, dan para pekerja di dalam gereja ini. Kau yang memberkati semua Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap hati mereka. Biarlah Tuhan Kau berikan kekuatan dan semangat kepada mereka. Sungguh kami bersyukur Tuhan, punya mereka yang boleh bekerja di rumah-Mu yang kudus ini untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dengan mereka Tuhan boleh bekerja di ladang-Mu ini. Kami jemaat boleh semakin semangat kembali Tuhan. Hanya Allah yang punya kuasa dalam setiap kehidupan mereka. Berkati setiap mereka Tuhan dalam keluarganya. Berkati setiap apapun yang mereka lakukan untuk memberikan semangat dalam gereja-Mu ini Tuhan. Berkati dan berkati Tuhan, sehingga kami boleh dimenangkan karena Tuhan yang memberikan mereka ketaatan untuk boleh memuliakan Engkau di setiap ibadah dan bahkan setiap apapun yang mereka lakukan untuk pelayanan di gereja ini Tuhan. Berkati semua, berkati setiap keluarganya mereka. Biarlah ke depan boleh mereka semakin semangat Tuhan. Kami mau saling berdoa, walaupun karena kami adalah manusia biasa Tuhan, tapi kami mau taat dan berikan ketaatan juga kepada mereka. Terkadang sebagai manusia ada mungkin rasa bosan, ada mungkin rasa kesal, tetapi biarlah dengan kuasa Roh-Mu yang hadir di hati mereka, sehingga kasih, damai sejahtera, dan juga sukacita selalu mengalir dalam hati mereka untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap perangkat pemerintah Tuhan, mulai dari presiden hingga yang terbawah ya Tuhan Yesus. Tolong Kau berikan hikmat bijaksana untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Betapa Engkau Tuhan yang akan dimuliakan di setiap apa yang mereka lakukan untuk masyarakat. Terlebih Tuhan Pak Jokowi yang sungguh-sungguh sangat baik Tuhan. Tolong dia Bapa, Kau berikan kekuatan, hikmat bijaksana-Mu boleh ada dalam diri dia, sehingga siapapun yang ingin menggoyahkan dia, tetap Tuhan yang akan berkuasa atas dia Tuhan. Kami yakin percaya kuasa Tuhan selalu ada dalam diri Pak Jokowi yang sungguh kami lihat Tuhan beberapa tahun ini. Betapa dia sungguh-sungguh Tuhan berjuang untuk masyarakat. Kami yakin percaya Tuhan, biarlah presiden kami dan juga para menterinya dan semua Tuhan, Polri,
masyarakat juga Tuhan bersama-sama dengan menghadapi COVID-19 ini Tuhan, tapi kami yang percaya kasih-Mu mengalir dalam kehidupan mereka dan keluarganya, dan biarlah masyarakat boleh senantiasa taat dengan apapun yang sudah diperintahkan oleh pemerintah, dan biarlah Tuhan roh kejahatan Tuhan hilang daripada perangkat pemerintah Tuhan, sehingga mereka mau sungguh-sungguh Tuhan melayani masyarakat. Kami yakin dan percaya kasih dan kuasa-Mu selalu melingkupi mereka, sehingga dengan kasih itu akan terpancar Tuhan. Bolehkan masyarakat merasakan setiap kehadiran mereka. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Tidak lupa juga kami berdoa ya Bapa untuk anak-anak sekarang kami yang masih sekolah dengan online ya Tuhan. Terkadang mereka tidak mengerti ya Tuhan Yesus dengan belajar jarak jauh. Tetapi ini semua boleh kami lewati. Para orang tua, apalagi kalau SD Tuhan terkadang belum mengerti, tetapi semuanya boleh terjadi Tuhan. Ya, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami yakini semua ini dengan proses kami mau lalui dengan baik, dengan pengharapan dan iman kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berikan kepintaran, roh kecerdasan pada mereka dan ketaatan. Biarlah setiap anak muda juga Tuhan tetap senantiasa taat kepada-Mu Tuhan dengan situasi masyarakat saat ini Bapa. Hanya Engkaulah kekuatan kami. Hanya kepada-Mu lah kami mohon dan berdoa menyerahkan seluruh anak kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa yang maha kasih dan maha agung Engkau ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Bapa untuk saat ini Bapa, untuk perayaan pesta Botilon yang akan dilakukan tanggal 5 Desember ya Tuhan. Kami mohon Bapa para panitia yang sudah terpilih wilayah Borobudur dan Perumnas 3 Tuhan, Kau berikan kesehatan dan senantiasa berserah kepada-Mu. Karena apapun ya Tuhan yang mereka lakukan dan mereka harapkan, biarlah seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mau taat, dan juga Tuhan para panitia yang terpilih Kau berkati, berikan bijaksana, berikan hati yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, sehingga perayaan dan bahkan Tuhan perayaan pesta Botilon dan ulang tahun gereja boleh nanti berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, dan semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kami mohon ya Bapa, doakan kurang sempurna, tapi kami mau yakin dan percaya dengan Roh-Mu, dengan kami mau sungguh-sungguh beriman. Setiap apa yang kami sampaikan mohonkan kepada-Mu Tuhan. Sungguh Engkau berkehendak, dan bahkan Engkau-lah yang akan memberkatinya. Jadi kemuliaan bagi nama Tuhan semuanya kami mohonkan, dan sukacita dan damai sejahtera bagi kami jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami sudah akan menyudahi ibadah ini. Kau yang berkati. Biarlah kemuliaan kepada-Mu Tuhan, dan cukuplah kami beroleh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Inilah doa permohonan kami Tuhan, yang kami sampaikan kepada-Mu hanya di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami memohon dan berdoa, biar kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan, untuk semua permohonan dan doa kami, bukan kehendak kami. Amin. Kita menyerahkan persembahan, kita bernyanyi UND 691. Sa
berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Mauliate mati kita salutna mam akenang di galusingan tabi nama di pertanyaan di Gasa Purninon. Kami sian tim di gereja pasahaton atau mauliate kita salutna saya tuhatta nama madongani kita di galusingan tabi dalam saya dia umat kita nang hai paton dosen kita kasahit karmudi nahit COVID usia nama saya Samarion. Saya dapat matutu di satu kata sian tomat-tomata balu saya orang semua kita selalu ngamanginang saya himbauan nami tutulan naron saya potong mata huton kakak pertanyaan nak menentukan yang nyata oras mulai teman oras